Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa diawali dengan membaca doa sebelum belajar. Anak-anak, selama pandemi COVID-19 ini, kalian tetap harus menjaga kebersihan, jangan lupa mencuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan, serta tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, selama video pembelajaran ini, kalian harus tetap menonton sampai habis, karena di pertengahan video ada kuis yang mesti kalian jawab. IPS hari ini membahas materi letak dan luas Indonesia. Amati gambar yang ditampilkan. Ada gambar apa saja? Ya, ada globe, atlas, dan peta. Ada yang tahu perbedaannya dari ketiga gambar tersebut? Perbedaan peta, atlas, globe, di mana atlas adalah kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid atau buku, atau atlas adalah peta yang dibukukan. Atlas dapat dibedakan berdasarkan wilayah, tujuan, dan isinya. Globe adalah model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Sedangkan peta adalah merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Yaitulah perbedaan peta, atlas, dan globe. Dalam peta terdapat komponen peta yang terdiri dari 8 komponen. Yang pertama ada judul peta, skala peta, orientasi atau petunjuk arah, simbol peta, legenda, insert, garis koordinat, dan sumber peta. Kita akan membahas masing-masing dari komponen-komponen peta tersebut. Judul peta. Judul peta menunjukkan informasi yang terdapat pada peta. Lalu ada skala peta. Skala peta yaitu perbandingan jarak antara yang ada di dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan, yaitu jarak yang sesungguhnya. Skala dibedakan menjadi 3, ada skala angka, skala grafis, dan skala tulisan. Orientasi peta. Orientasi yaitu tanda yang menunjukkan arah pada peta dan biasanya digambarkan dengan tanda panah dan diberikan keterangan U untuk arah utara. Lalu ada simbol peta, yaitu tanda yang digunakan untuk menggambarkan objek atau ketampakan di permukaan bumi pada peta. Dalam simbol peta terbagi menjadi 4. Ada simbol titik. Simbol titik mempunyai bermacam-macam bentuknya, misalnya berbentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Lalu simbol garis. Pada simbol garis bisa digambar dalam bermacam bentuk dan juga ukuran ketebalan, yang mana ketebalan garis bisa diatur sesuai dengan kaidah-kaidah dari perpetaan. Dan simbol warna. Simbol warna mewakili objek yang dipetakan. Warna biru menunjukkan perairan, warna coklat menunjukkan pegunungan dan daratan tinggi, serta warna hijau menunjukkan daratan rendah. Yang terakhir ada simbol area. Simbol area yaitu objek yang digambarkan pada peta umumnya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Ya anak-anak, contoh dari simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area telah ditampilkan gambar di video tersebut. Legenda.
Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan legenda, pembaca akan lebih memahami mengenai objek yang ada pada wilayah yang dipetakan tersebut. Insert. Insert adalah peta kecil yang terdapat dalam suatu peta dalam rangka untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Garis koordinat. Garis koordinat merupakan garis khayal yang terdapat pada peta yang berupa koordinat peta yang terdiri atas bentuk garis lintang dan garis bujur. Manfaat dari garis koordinat sebab dapat menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menunjukkan karakteristik pada suatu tempat atau wilayah. Dan terakhir, dalam komponen peta ada sumber peta. Sumber peta adalah orang atau lembaga yang membuat peta, sehingga dengan mengetahui dari pembuat petanya akan dapat menilai kualitas dari peta tersebut. Waktunya kuis. Coba kalian amati gambar peta tersebut. Apakah peta tersebut sudah lengkap? Dan sebutkan komponen peta yang ada pada gambar peta tersebut. Jika kalian telah mengamati gambar peta tersebut, cara untuk menjawab kuis ini kalian bisa mengisinya di link absen yang diberikan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia berdasarkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang, di mana letak astronomis negara Indonesia antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Indonesia termasuk dalam wilayah tropis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau negara apabila dilihat dari realitas atau kenyataan pada permukaan bumi. Adapun letak geografis Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, wilayah Indonesia juga berbatasan dengan berbagai wilayah negara dan samudra lainnya. Negara Indonesia letak geografisnya sangat strategis sebab wilayah Indonesia merupakan jalur lalu lintas dari perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara yang ada di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang memuat berbagai macam komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melalui teritorial Indonesia menuju ke negara-negara tujuan yang ada di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Dengan demikian, letak geografis Indonesia akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Interaksi sosial akan terjalin melalui perdagangan, kemudian akan menjadi jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia. Negara Indonesia yang mempunyai kekayaan sumber daya alam akan menjual berbagai hasil buminya. Misalnya, lada, pala, kayu cendana, cengkeh, dan lain sebagainya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Sedangkan untuk negara-negara lain akan menjual berbagai produk barang ke Indonesia, misalnya porselen, kain sutra, tenunan halus, mesin, dan lain sebagainya. Dampak negatif letak geografis Indonesia adalah dari budaya negara lain yang tidak sesuai yang masuk ke Indonesia dapat mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Sebagai contoh, budaya yang tidak sesuai yaitu pergaulan bebas,
kesantunan, dan lain-lain. Selain budaya yang tidak sesuai, Indonesia pun rentan terhadap barang-barang yang dilarang yang diselundupkan, misalkan narkoba dan senjata api. Lalu letak geologis yaitu jalur pertemuan tiga lempeng, antara lain lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Dengan posisi tersebut, maka akan membuat Indonesia mempunyai banyak gunung berapi. Keuntungan dari letak geologi Indonesia adalah berbagai macam potensi dari sumber energi dan mineral. Luas Indonesia. Negara Indonesia juga memiliki wilayah yang luas. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.900.022.570 km persegi dan perairan 3.200.057.483 km persegi. Bila ditotal, luas wilayah Indonesia adalah 5.100.080.53 km persegi dan memiliki 17.508 pulau, di mana negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dan kita lihat dari data perairan dan data daratannya, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dalam perairannya. Baik anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya ke nomor yang telah diberikan. Untuk tugas, kalian bisa melihat dari tayangan setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.